Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom ini dalam rangka atau kegiatan yaitu PKM ya. PKM pekan kedua. Nah, kemudian PKM pekan kedua ini kita akan membahas mengenai setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, jadi ada hadisnya ya. Hadis tentang setiap penyakit itu ada obatnya gitu. Nah, langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama ada Teh Salsabila yang akan membacakan materi tentang makna berobat. Kepada Teh Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya belum bisa ini ya. Nunjukin muka karena ada kendala atau lagi di luar takutnya mengganggu. Langsung aja pengertian dari makna berobat. Dalam bahasa Arab, makna berobat yaitu usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Biasa disebut dengan istilah at-tadawi yang artinya menggunakan obat. Diambil dari akar kata dawa atau mufrad yang bentuk jamaknya adalah ad-dawiyah. Kalimat dawa yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti obat, yaitu segala yang digunakan oleh manusia untuk menghilangkan penyakit yang mereka derita. Sementara penyakit yang akan diobati dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah ad-dawun. Bentuk masdar dari kata daun, bentuk jamak dari kalimat adau adalah adwa'u. Pengertian kalimat tadawi dalam sisi bahasa tidak jauh berbeda dengan makna tadawi yang dipahami oleh para ahli fikih atau pakar hukum Islam. Kalimat tadawi diartikan oleh para pakar hukum Islam dengan makna menggunakan sesuatu untuk penyembuhan penyakit dengan izin Allah, baik pengobatan tersebut bersifat jasmani ataupun alternatif. Pengertian makna berobat udah dijelasin, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Teh Salsabila Nur Fitria yang sudah menjelaskan materi tentang makna berobat. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada pengobatan cara Islam. Ya, pengobatan ala muslim sesuai syariat dan syar'i. Nah, yang akan disampaikan oleh Teh Rahmawati. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Baik, di sini ada pengobatan cara Islam ya. Di antara keistimewaan pengobatan dalam Islam itu sesungguhnya itu yang mengumpulkan antara pengobatan secara alami atau medis itu dengan al-ilaju ar-rabbani wa an-nabawi atau pengobatan secara ketuhanan dan nabi itu dalam bentuk yang lembut dan realistis, jauh dari prasangka kayak tahayul dan mantra. Dua metode yang tadi itu pengobatan secara medis dan ketuhanan itu berdasarkan dasar-dasar kaidah dan definisi yang jelas. Nah, di sini ada
ruqyah syar'iyah. Nah, kata ruqyah sendiri itu bentuk jamak dari kalimat ruqyah, diambil dari akar kata raqafil mahdi yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ro, kof, dan alif. Jadi makna dasar dari kalimat ruqyah itu mengandung 3 makna, yaitu naik atau gundukan tanah, atau bisa juga diartikan perlindungan. Nah, menurut istilah makna kalimat ruqyah itu adalah lafal khusus yang setelah lafaz tersebut dibacakan ke orang yang sakit, maka penyakitnya itu akan sembuh, insya Allah. Hal ini jika lafaz-lafaz tersebut doa-doanya yang digunakan untuk mengobati penyakit. Nah, ruqyah syariah ini yakni ruqyah dengan ta'awuz dan lainnya berupa asma Allah. Apabila yang membaca ruqyah adalah orang yang berlisan baik, maka insya Allah akan mewujudkan kesembuhan. Kemudian di sini ada madu. Nah, madu itu merupakan makanan, berbagai macam makanan yang lain, merupakan obat di samping berbagai obat yang lain. Kemudian juga merupakan minuman di samping berbagai minuman yang lain dan semacamnya ya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan bagi kita yang baik daripada madu. Tidak ada yang menyerupai dan mendekatinya. Rasulullah SAW itu biasanya meminumnya dengan campuran air yang sebelum makan. Campuran air sebelum makan. Jadi yang sebelum makan dia minum air madu dulu gitu. Nah, itu tuh air madu merupakan rahasia untuk menjaga kesehatan yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang pandai. Nah, di dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan secara marfu dan hadis Abu Hurairah, barang siapa yang meminum madu 3 kali tenggakan pada pagi hari setiap bulannya, maka dia tidak akan terkena penyakit yang parah. Nah, manfaat madu itu sudah digunakan sebagai obat alamiah yang sangat manjur sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah penggunaan madu itu boleh dikatakan dimulai sejak sejarah manusia itu sendiri. Madu adalah keajaiban yang diberikan alam kepada manusia, yaitu berupa cairan kental yang berasa manis dan banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sampai saat ini orang-orang tuh masih menggunakan manfaat madu untuk menjaga kesehatan atau sebagai obat alami. Salah seorang ahli bedah Inggris dan dari Trafford General Hospital itu menegaskan bahwa di tengah-tengah operasi bedahnya ia membuktikan bahwa madu lebah itu dapat membantu regenerasi tulang serta mempercepat kesembuhan luka, bahkan menghilangkan bekas-bekasnya. Kemudian Dr. Abdul Aziz Ismail itu salah satu ahli kedokteran yang mengatakan madu lebah itu merupakan senjata bagi dokter terhadap sebagian besar penyakit, dan seiring dengan kemajuan ilmu medis, peran madu itu semakin bertambah luas. Nah, berkebalikan dengan apa yang diremehkan oleh orang-orang. Jadi sampai saat ini madu dapat digunakan sebagai pengobatan pada mulut, pada kulit atau pembuluh darah, suntikan
tertentu gitu ya. Nah, madu juga dapat digunakan untuk menetralkan keracunan yang timbul karena berbagai penyakit pada organ tubuh seperti keracunan, terus lambung, usus dan sebagainya. Nah, madu juga dapat digunakan pada penyakit yang tinggi-tinggi gitu, maksudnya kayak tumor otak atau enggak kemacetan dalam otak gitu ya. Terus seluruh riset modern itu sepakat mengategorikan madu lebah itu sebagai salah satu makanan yang terpenting yang efektif dalam dalam mengobati berbagai penyakit. Selain itu, madu itu merupakan obat penyembuh bagi manusia. Yang selanjutnya bekam akan dilanjutkan oleh Kak Riko Setiawan. Oke, Baiklah. baik. Terima kasih Teramawati yang sudah menyampaikan materi tentang pengobatan ala muslim. Yang pertama tadi ada ruqyah ya, ruqyah syar'iyah, yang kedua ada madu. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada bekam. Nah, yang akan disampaikan oleh Kang Riko Setiawan. Mangga Kang Riko, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bekam. Bekam atau bekam atau al-hijamah berasal dari bahasa Arab yaitu hajamah yang berarti menghisap dan hijamah yang artinya pelepasan darah kotor. Kata kerjanya adalah hajamah yahjimu yahjumu. Al-hajam adalah orang yang menghisap lubang alat bekam. Mihjam dan mihjamah artinya alat bekam. Bisa alat untuk menghisap darah, untuk mengumpulkan darah, maupun untuk menyayat dalam proses pembekaman. Manfaat berbekam cukup banyak, karena berbekam bisa mengeluarkan darah lebih banyak daripada mengoperasi bagian dalam tubuh. Adapun cara berbekam ialah dengan mengeluarkan darah lewat kulit. Abu Nu'aim menyebutkan di dalam kitab At-Tibun Nabawi sebuah hadis marfu, yaitu hendaklah kalian berbekam di bagian tengah tengkuk karena hal ini dapat menyembuhkan 5 macam penyakit. Salah satu diantaranya penyakit kusta. Dalam hadis lainnya disebutkan dapat menyembuhkan 72 penyakit. Lalu selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad Amin Syaihu, yaitu ilmuwan asal Syria, tentang mekanisme kesembuhan yang diperoleh dari metode bekam. Keberhasilan metode ini juga terletak pada dibersihkannya tubuh dari darah rusak yang menghambat berjalannya fungsi-fungsi dan tugas-tugas tubuh secara sempurna. Dalam teori pengobatan modern dikenal adanya titik-titik bekam yang tidak berbeda dengan titik pijat. Dalam teori tersebut terungkap bahwa tubuh manusia terdiri atas 12 saluran utama dan 4 saluran tambahan yang semuanya mengandung unsur magnet. Lalu selanjutnya, Aiman bin Abdul Fattah dalam Keajaiban Tibun Nabawi dalam bukunya yaitu Bukti Ilmiah dan Rahasia Kesembuhan dalam Metode Pengobatan Nabawi menjelaskan berdasarkan hasil tim laboratorium yang mengadakan penelitian darah yang keluar dari titik-titik bekam, ada beberapa hasil yang didapatkan. Yang pertama yaitu terapi bekam melindungi sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan. Yang kedua, proses bekam membuang sel-sel darah merah yang rusak dan darah yang tidak dibutuhkan lagi. Lalu yang ketiga, kapasitas ikatan zat besi dalam darah bekam tinggi sekali, antara 550 sampai 1100.
Satu hal yang menunjukkan bahwa bekam mempertahankan zat besi yang ada dalam tubuh tidak ikut keluar bersama darah yang dikeluarkan, sehingga dapat membentuk sel-sel muda yang baru. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu kandungan sel darah merah atau sel darah putih dalam darah bekam, yaitu sangat tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa proses bekam itu berhasil mengeluarkan semua kotoran, sisa, dan endapan darah, sehingga mendorong kembali aktifnya seluruh sistem dan organ tubuh. Baik, sekian pembahasan tentang bekam. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kang Riko Setiawan yang telah menyampaikan materi tentang pengobatan ala muslim, yaitu bekam. Ya. Jadi pengobatan ala muslim itu ada 3 ya. Nah, kemudian ada cara pengobatan yang tidak syar'i. Nah, bagaimana sih cara pengobatan yang tidak syar'i itu? Nah, materi ini akan disampaikan oleh Teh Nurul Anisa. Kepadanya saya persilahkan. Kemudian di sini ada cara pengobatan yang tidak syar'i. Macam-macamnya ada 2. 1, berlindung atau meminta bantuan kepada jin. Hal ini dilatar belakangi oleh kebiasaan orang Arab pada zaman jahiliyah. Jika hendak turun ke sebuah lembah, maka mereka berlindung kepada jin karena khawatir ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan atau penyakit. Kemudian apabila ada salah seorang dari mereka hendak masuk ke dalam suatu kampung, maka ia berhenti sejenak di pintu gerbang perkampungan itu, lalu berteriak 10 kali seperti teriakan keledai sebagai rasa takut kepada jin. Begitu juga banyak orang sering kesurupan, mereka takut kepada jin, berbaik kepada mereka dan bertakorub kepadanya. Bertakorub itu mendekatkan diri kepada jin ya. Juga memohon perlindungan kepada mereka sebagaimana halnya kondisi manusia pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Hal ini tentu termasuk syirik akbar yang mengeluarkan manusia dari millah. Pengobatan dengan memanfaatkan jasa dari makhluk gaib termasuk pengobatan yang diharamkan dalam syariah Islam, sebab seorang muslim tidak diizinkan meminta bantuan jin apalagi untuk pengobatan. Dari penjelasan di atas, jadi kita tahu kebiasaan ini kadang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan mau lewat kuburan, ini dulu bunyiin klakson 3 kali atau memberikan tanda kalau misalkan kita mau lewat, ini juga termasuk syirik akbar ya. Kemudian ada poin menyembelih untuk selain Allah. Tindakan ini misalnya termasuk perhiasan tukang sihir kepada orang yang hendak berobat kepadanya, yakni orang yang diganggu setan dan yang kena sihir, ia menggantungkan penyembuhan dengan menyuguhkan takorub kepada jin, mendekatkan lagi dirinya kepada jin, yakni dengan cara menyuguhkan penyembelihan kepada jin, dan mereka rela menganggap hal tersebut sebagai sikap sukarela antara kedua belah pihak dengan harapan agar jin menghilangkan penyakitnya. Kalau kejadian yang saya alami kalau kayak gini tuh kadang anak kecil digangguin. Nanti si setannya minta kopi hitam, minta rokok. Harusnya itu tuh jangan dikabulin tuh permohonan mereka tuh. Nah, penyembelihan tersebut termasuk haram dan syirik dan tidak diperbolehkan melakukannya. Meskipun dapat mendatangkan penyembuhan karena hal itu merupakan ketaatan kepada setan, meskipun penamaannya tidak begitu. Jadi bisa dihindari dengan melakukan 3 hal yang tadi: ruqyah syariah, meminum madu, dan juga bekam. Penjelasannya sudah saya jelaskan semua, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Teh Nurul Anisa yang telah menjelaskan tentang bagaimana sih cara cara pengobatan yang tidak syar'i ya. Oke, selanjutnya
materi mengenai hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, ini hadisnya. Dan akan dijelaskan atau disampaikan oleh Teh Opi Nurhamdini. Teh Opi Alhamdini. Ya, maaf. Baik, kepada Teh Opi Alhamdini, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi berikutnya yaitu hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Hadis tersebut yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, telah menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husain, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Atta bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5678. Oke. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna, diantaranya riwayat Ahmad dari Anas, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian, dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat harus dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat-obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah. Kesimpulannya adalah terrealisasinya kesembuhan dengan obat ibarat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya berhasil namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Usamah bin Syuraik di atas, maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya, dan pengecualian penyakit tua atau pikun di riwayat lain karena tua atau pikun sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih Teh Ovi yang sudah menyampaikan materi tentang hadis. Ya, hadisnya itu penyakit pasti ada obatnya. Nah, ini materinya sudah tersampaikan semua oleh kakak-kakak pemateri. Nah, kemudian sekarang dibuka sesi tanya jawab. Boleh yang mau bertanya, dipersilahkan. Bertanyanya boleh sih lewat chat, cuman lebih bagus lewat langsung aja audionya di unmute ya. Semoga silahkan yang mau bertanya.
Iya, silahkan. Dan Nisa Nuraini, maka silahkan di unmute aja kalau mau lewat audio. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Akang Teteh, perkenalkan nama saya Anissa Nuraini dari Prodi PAI semester 2. Saya izin bertanya tadi mengenai pengobatan yang tidak syar'i. Nah, apabila kita misalnya di dalam keluarga kita gitu, kita disuruh pengobatan dengan cara seperti itu, tapi dalam hati kita tuh menolak gitu. Nah, itu gimana ya hukumnya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Pengobatannya dilakukan apa enggak? Iya, dilakukan. Misalnya sampai sembuh, tapi kita tuh dalam hati menolak gitu selama proses itu. Karena kita mau menolak juga nggak punya power, misalnya kayak gitu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Mangga pertanyaan orang kedua yang mau bertanya, silahkan. Mau jawab pertanyaan yang tadi boleh nggak? Boleh. Boleh, Tanisa. Silahkan, Anissa. Ya, kan tadi pertanyaannya, misalkan pengobatan dilakukan, si Fulan yang diobatinya tidak meyakini. Kalau misalkan dia berada dalam pemahaman yang kurang, dia bisa langsung bertaubat kepada Allah. Terus kemudian kalau misalkan dia tahu kalau misalkan pengobatan itu merupakan syirik akbar, syirik yang besar, untuk kesempatan berikutnya dia harus bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi kan pengamalan iman itu kan diniatkan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi untuk selanjutnya kalau misalkan dia udah paham sihir itu buruk, sihir itu musyrik, dia harus bertaubat kepada Allah. Biasanya kan kalau taubat itu sholat sunnah tasbih ya.
dia sholat sunnah tasbih, kemudian dia harus mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Nah, itu pendapat dari aku ya. Mungkin ada tambahan dari pemateri yang lain. Oke, baik Teh Nurul Oke. Anissa, terima kasih. Untuk yang lain, pemateri yang lain boleh mau menambahkan? Mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi mungkin nih. Pertama, yang menyuruhnya itu nggak tahu nih kalau pengobatan dengan cara seperti ini tidak syar'i ya, tidak dibolehkan, tidak boleh oleh agama, hukum agama itu nggak boleh gitu. Nah, mungkin orangnya nggak tahu, pertama. Nah, kedua, si yang diobati kalau misalkan dia tahu, dia ngasih tahu ke yang menyuruhnya, misal yang menyuruhnya orang tua nih, ya maka si yang diobati ini ngasih tahu ke orang tuanya dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik dan benar gitu, dan dengan alasan yang jelas kalau ini pengobatan itu tidak diperbolehkan di dalam agama dan akan menyebabkan, bisa jadi mudarat ya. Mudarat itu bahaya yang lebih serius gitu kan. Nah, itu mungkin dikasih tahu dulu yang mau mengobatinya atau yang menyuruhnya gitu. Tapi kalau yang diobatinya itu juga belum tahu dan nurut sampai sembuh, pas sembuh dia tahu nih, dia ngaji lagi, dia tahu setelah itu bahwa pengobatan yang dia lakukan dulu itu tidak diperbolehkan ya, tidak syar'i, tidak boleh oleh agama. Nah, maka tadi kata Teh Nurul Anissa itu taubat ya, sholat taubat sama Allah, minta ampun sama Allah karena ketidaktahuan pribadinya gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Itu ada pertanyaan dari Putri Almira Kencanawati ya. Pertanyaannya, apa hukumnya menggunakan obat-obatan narkotika untuk meredakan rasa sakit? Saya ingin coba menjawab ya pertanyaan dari Putri Almira. Ya, silahkan Kang Riko. Baik, saya akan mencoba menjawab. Ganja adalah jenis obat narkotika yang berupa serbuk tanaman ganja. Terkadang juga disebut dengan al-hashisyah atau ganja. Adapun perbedaan pada keduanya bahwa al-hashishi adalah kata umum yang berupa bahan yang lengket yang dinamakan dengan arating atau damar yang didapat pada tumbuhan ganja yang tertinggi. Menyebutkan dampak dari bahan narkotika ini, mereka berkata pada Al-Mawsu'ah Al-Arabiyah Al-Alamiyah. Ganja itu terdiri dari 400 bahan kimiawi, sehingga pada saat dihirup, maka akan menghasilkan sekitar 2000 bahan kimiawi yang memasuki tubuh melalui kedua paru-paru. Bahan kimiawi ini akan berdampak langsung dalam jangka waktu pendek, apalagi jika digunakan dengan terus-menerus maka akan berdampak pada banyak efek samping yang dalam jangka waktu yang lama. Lalu, adapun secara hukum, penggunaan ganja atau yang lain dari bahan-bahan yang memabukkan untuk meringankan rasa nyeri, maka hal itu boleh dengan syarat-syarat
Yang pertama, hendaknya tingkat kebutuhan pasien sudah sampai pada batas darurat untuk menggunakan obat-obatan, lalu disaksikan oleh dokter terpercaya, lalu membatasi penggunaan obat-obatan tersebut hanya pada batas untuk meredakan kondisi darurat, lalu hendaknya obat-obat ada pengganti dari obat-obatan yang mubah atau obat yang lebih ringan tingkat keharamannya. Lalu selanjutnya obat ini tidak menyebabkan bahaya yang lebih besar atau sama bahayanya bagi pasien. Lalu selanjutnya bagaimana hukumnya menggunakan bahan menggunakan obat-obatan narkotika untuk meredakan rasa sakit ya. Oke, jika belum diketahui bahan lain yang mubah yang digunakan untuk meringankan rasa sakit bagi pasien, kecuali kedua bahan tersebut, kecuali bahan-bahan tersebut, maka boleh menggunakannya untuk meringankan rasa sakit saat kondisi darurat. Hal ini juga penggunaannya tidak menyebabkan bahaya yang lebih berat atau bahaya yang sama beratnya dengan penyakitnya seperti kecanduan mengkonsumsinya. Lalu bahan-bahan narkotika itu sebenarnya haram ya, tidak boleh dikonsumsi kecuali untuk kebutuhan penyembuhan medis yang darurat dengan dosis yang telah ditentukan oleh para dokter dan secara fisik berasal dari bahan yang suci. Jadi hukum menggunakan obat-obatan narkotika itu haram, tetapi dapat digunakan dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter serta penggunaannya dalam keadaan darurat. Kalau tidak dalam keadaan darurat dan menggunakannya tanpa dosis yang disetujui oleh dokter, itu tidak boleh, haram. Seperti itu, Putri Almira. Oke, baik. Terima kasih Kang Riko Setiawan yang telah menjawab pertanyaan dari Almira. Almira. Nah, kemudian jika ada yang mau menambahkan materi yang lain, ya dipersilahkan. Ya, sama-sama. Kalau misalkan tidak ada yang mau menambahkan, boleh yang mau bertanya, ya, boleh yang mau bertanya, silakan.
Ya, waalaikumsalam. Mangga. Izin menjawab pertanyaan Siti Lalisa Nabilatul ya, yang barusan. Pertanyaannya, bagaimana cara meruqyah yang benar bagi anak kecil? Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan ruqyah ringan. Jadi setiap sebelum tidur disunahkan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, sama surah An-Nas 3 kali. Nah, terus ditiupkan hembusan nafasnya, terus dibalurkan ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali, diulang-ulang. Nah, itu ruqyah ringan buat anak kecil, boleh dicoba. Nah, kalau misalkan ada pendapat lain dari pemateri yang lain, boleh ditambahkan, silahkan. Baik, saya izin menambahkan ya pertanyaannya Siti Lalisa tentang bagaimana cara meruqyah anak kecil. Saya coba untuk menambahkan ya, cara yang benar untuk meruqyah anak kecil untuk menjaga dan melindunginya adalah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kepada kedua cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma dalam Bukhari 3371 telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa perlindungan untuk Hasan dan Husain dan bersabda, sungguh ayah kalian berdua membaca doa perlindungan dengan kalimat ini kepada Ismail dan Ishak. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan dan binatang yang berbisa dan dari setiap ain yang menimpanya atau mata yang mencelanya. Lalu selanjutnya ada Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari, yaitu sabda beliau yaitu al-hamah adalah bentuk mufrad dari hawam, artinya binatang yang berbisa. Sabda beliau, wa min kulli aini lamah, al-Khitobi berkata, maksudnya adalah setiap penyakit dan bencana yang menimpa manusia dari kegilaan dan kerusakan akalnya. Disunahkan juga untuk meruqyah anak-anak dengan membacakan 2 surat perlindungan dan mengusap tubuh mereka pada saat membacakannya atau dengan membaca keduanya di antara 2 telapak tangan lalu ditiupkan pada keduanya dengan sedikit ludah untuk mengusapkannya kepada anak yang bisa dijangkau oleh tangan atau dengan membacakannya pada air lalu mengusapkannya kepada mereka atau untuk memandikan mereka dengannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membiasakan diri dan orang lain dengannya. Lalu meniupkan dengan diikuti sedikit ludah diambil dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidurnya bahwa beliau membaca kedua surat tersebut pada kedua telapak tangannya, lalu meniupkannya pada keduanya, lalu beliau mengusapkannya pada seluruh tubuh yang suci pada saat beliau sakit. Maka Aisyah melakukan hal yang sama kepada beliau yang menunjukkan bahwa untuk anak kecil bisa dilakukan oleh ibunya dengan meniupkan bacaan kedua surat perlindungan dan mengusapkan kepadanya. Seperti itu jawaban untuk Siti Lalisa. Oke, baik. Terima kasih Kang Riko Setiawan yang telah menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Teh Siti Lalisa. Silakan pemateri yang lain yang mau menambahkan. Ya, sama-sama.
Yang masih ada pertanyaan di hatinya atau di pikirannya, boleh ya, silakan bertanya. Yang mau bertanya. Tapi kalau tidak ada, maka akan ditutup ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ya, Waalaikumsalam. Tevia Septiani. Ini ada pertanyaan dari Tevia Septiani. Jika semua penyakit ada obatnya, mengapa kanker sulit disembuhkan? Nah, mengapa? Gitu ya. Oke, ditunggu dulu ya. Kita berdiskusi dulu. Izin menjawab ya pertanyaannya Tepia. Iya, silahkan Teh Oki. Iya, jika semua penyakit ada obatnya, mengapa kanker sulit disembuhkan? Kenapa susah diobatin? Karena penyakit kanker ini disebabkan bukan karena kuman. Kalau diobatin kumannya mati terus sembuh. Obat dan terapi kanker itu tujuannya menjinakkan kenakalan pertumbuhan sel-sel itu biar jumlahnya sesuai aturan main. Kenapa kok dijinakkan? Nggak dimatiin aja sekalian. Karena obatnya nggak mungkin bisa pilih-pilih, cuma matiin sel kanker doang, sel tubuh yang nurut juga bakal mati. Nah, karena agak ribet ya, sampai saat ini belum ditemukan metode yang pasti bisa bikin sel kanker jinak, ibarat ya susah lah pokoknya. Tapi kalau misalnya ada orang terdekat yang lagi terapi kanker, terus disemangatin, terus berusaha, karena tugas manusia adalah berusaha untuk hasil akhir biar Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Jadi ikhtiar hasil akhirnya gimana nanti aja gitu. Barangkali ada yang mau nambahin, so enggak. Oke, terima kasih Teh Oki. Alhamdulillah yang telah menjawab pertanyaan dari Tevia. Nah, ya. Jadi gini, kan kata hadisnya setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, kenapa sih kanker sulit disembuhkan ya? Jadi sebenarnya kewajiban manusia itu, umat Islam yang sakit ya, harus usaha, harus ikhtiar ya, harus ikhtiar. Karena apa? Karena untuk kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari obat ya. Tapi harus ikhtiar, harus usaha. Manusia juga yang sakit harus usaha. Jangan sampai ketika sakit diem aja di rumah ya, diem tidur. Ya nggak boleh kayak gitu. Harusnya ikhtiar. Gitu. Dan nanti untuk kesembuhannya, walaupun sulit gitu ya, walaupun sulit, tapi kalau Allah sudah berkehendak sembuh ya sembuh gitu. Yang penting berobat dulu, usaha dulu. Jadi kalaupun nanti setelah berobat nggak sembuh-sembuh, malah jadi malah meninggal misalkan ya, malah meninggal misalkan. Nah itu sudah ada nilai usahanya, nilai ikhtiarnya gitu. Di mata Allah ada nilai usahanya. Gitu. Allah juga menghargai sebuah usaha, menghargai sebuah ikhtiar gitu ya. Hanya harus usaha, walaupun itu sulit.
Mungkin saat ini belum ditemukan obat kanker ya yang bisa langsung sembuh. Mungkin saja karena sulit. Izin menambahkan ya. Iya, boleh. Ini kembali kepada nilai pelajaran yang dapat dipetik. Jadi kalau misalkan penyakit ini belum ketemu obatnya, itu semua dikembalikan kepada keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya, seperti yang tadi dijelaskan sama Kang Reja ya. Jadi agar manusia itu selalu berikhtiar kepada Allah baru bertawakal. Cukup dari Oke, ya. Banyak nih jawabannya dan tambahannya juga. Oke, terima kasih kepada yang telah menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya yang masih ada pertanyaan ya di hatinya, di dalam hatinya boleh ya yang mau bertanya. Atau kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mau ditutup aja ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi. Sepertinya dicukupkan aja ya Kang Reja. Neng gandeng nih. Oke, jadi tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, baik. Nah, untuk materi pekan ini, materi hadis pekan kedua ini dicukupkan saja ya. Karena tadi sudah ada juga yang bertanya banyak ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya, pertemuan kita hari ini untuk pekan kedua PKM ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nah, jadi gini, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tentang penyakit, setiap penyakit ada obatnya. Berdasarkan penjelasan hadis tadi yang sudah disebutkan, bahwasanya Allah itu tidak menciptakan penyakit, melainkan Allah juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini, ya seperti tadi, ada lagi sih sebenarnya, kayak penyakit AIDS itu ya. Nah, itu kenapa ya? Karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Jadi tidak berdiam diri ya.
Nah, kemudian memang penyakit dan kesembuhan itu datangnya dari Allah. Namun sebagai manusia juga apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha atau berikhtiar untuk sembuh diantaranya dengan berobat ya. Jadi sudah disebutkan berobat dengan syar'i bagaimana ya. Kemudian berobat itu diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan. Namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Kayak tadi narkotika juga tidak boleh berlebihan, secukupnya aja. Kalau udah sembuh berarti sudah berhenti gitu. Jangan malah diterusin makan mengkonsumsi narkotikanya ya, jangan sampai diterusin. Wallahu alam, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada benarnya itu dari Allah, dan jika ada salahnya, dan pasti banyak salahnya, itu dari diri kami masing-masing ya.